Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula lah kita curahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 9 Indah Gustia SPD. Dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita mulai acara Destinasi Budaya Positif dengan mengucapkan basmalah. Acara pertama, pembukaan dari protokol yang dianggap sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan wahyu ilahi oleh Rahmi Aisyah. Kepada Rahmi Aisyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahmi Aisyah. Semoga pembacaan wahyu ilahi tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka kepada Bapak Syaiful SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kita hormati, Bapak dan Ibu Majelis Guru PTD SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka, teristimewa hari ini Ibu Indah Gustia SPD, di mana dalam proses menjadi guru penggerak atau berposisi sebagai CGP pada saat ini. Terutama sekali mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menjelang siang ini kita bisa mengikuti kegiatan yang judulnya Diseminasi Budaya Positif, yang merupakan rangkaian dari kegiatan yang akan dilalui oleh Bu Indah Gustia sebagai CGP menuju nanti guru penggerak yang sebenarnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan berilah ibadah bagi kita yang berpartisipasi dalam kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat berkaitan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang telah mau berpartisipasi menyukseskan kegiatan yang mana adalah bagian dari rangkaian yang akan diikuti oleh Bu Indah Gustia dalam proses CGP yang sedang beliau lalui. Mudah-mudahan kita berharap hasilnya nanti sesuai dengan yang diinginkan atau hasilnya nanti maksimal. Kemudian kami sebagai pimpinan dari kepala sekolah, wakil dan segenap unsur pimpinan sekolah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bu Indah Gustia sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti berhasil dengan sebaik-baiknya, yang memberikan manfaat banyak baik bagi diri dia sendiri, kepada kita keluarga besar PTD SMP Negeri 2 dan kepada dunia pendidikan pada umumnya, terkhusus untuk dunia pendidikan Kabupaten 50 Kota.
Mudah-mudahan nanti dengan lulusnya sebagai guru penggerak, setidaknya sudah 2 guru penggerak kita. Yang sebelumnya Bu Tesi yang pada hari ini sudah menjabat sebagai wakil kepala sekolah sudah sekian tahun, dan mudah-mudahan nanti ini akan menginspirasi bagi yang lain supaya mau untuk mencoba untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kompetensi diri melalui program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, khususnya untuk guru penggerak, terutama bagi yang muda-muda, dan tidak tertutup kemungkinan batas umur barangkali mungkin 5 tahun sebelum pensiun, 10 tahun sebelum pensiun. Nah, itu masih diberikan kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih berkesempatan, mari ambil bagian, karena pada saat ini adalah salah satu dari seleksi guru yang akan diprioritaskan menjadi guru yang diberikan tugas tambahan, terutama nanti menjadi kepala sekolah di masa yang akan datang. Kemudian kita sudah menyaksikan mulai dari proses ketika Bu Tesi dulu menjadi guru penggerak sampai kepada Bu Indah hari ini, membanyak kegiatan-kegiatan, inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru penggerak itu sendiri. Jadi kita berharap nanti dengan adanya guru penggerak 2 atau ada yang berikutnya nanti di sekolah kita, itu setidaknya mengangkat derajat sekolah kita, kemudian akan memberikan pencerahan dan pembaharuan-pembaharuan guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita ini, pada khususnya di Kecamatan Mungka pada umum dan di dunia pendidikan Kabupaten 50 Kota pada umumnya. Kemudian sekali lagi kami menyampaikan dalam hal ini, insya Allah semampu kita akan berikan dukungan kepada Bu Indah, baik dukungan moral yang Bu Tesi diiringi dengan doa, kemudian dukungan material nanti sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki. Kemudian kami ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan ini bernilai positif baik bagi yang menyelenggarakan maupun bagi kita yang mengikuti kegiatan ini. Demikian saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Destinasi Budaya Positif oleh CGP Angkatan 9 kepada Indah Gustia SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SMPN 2 Kecamatan Mungka beserta Ibu Wakil. Yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru UPTD SMPN 2 Kecamatan Mungka. Terutama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bapak dan Ibu, untuk mukadimah kita tumpangkan kepada protokol yang telah terlebih dahulu untuk menghemat waktu juga. Langsung saja Bapak dan Ibu kita masuk kepada acara Destinasi Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon izin bahwa acara ini murni hanya untuk berbagi pengalaman ataupun budaya positif yang telah kami praktekkan di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Bukanlah untuk mengajari ataupun menggurui Bapak dan Ibu semuanya.
Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita lanjut untuk membahas tentang budaya positif ini, supaya kita sedikit rileks dan tidak terlalu tegang, marilah kita adakan sebuah ice breaking, yang mana ice breakingnya simpel-simpel saja. Bapak Ibu dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk berpasangan. Mungkin kecuali Pak Iwan ya Pak, karena sendiri yang laki-laki. Bisa dengan Bapak Pak, dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya mohon untuk berdiri sebentar kepada Bapak dan Ibu. Ke tengah-tengah ruangan kita saja mungkin bisa, ke tengah-tengah ya, di tengah-tengah ruangan berdekatan saja, tidak apa-apa Ibu. Pak Iwan mungkin sama Bapak Kepsek kita. Ya boleh. Boleh Bu, boleh. Supaya kita lebih bersemangat dan kita rileks setelah ini. Boleh bertiga. Ayo. Oke. Bapak dan Ibu, ya kita boleh bergerak. Nanti ada sebuah lagu, tapi mohon maaf karena saya tidak bisa menyanyi. Bapak Ibu kalau jelek dimaklumi aja. Gerakannya sesuai dengan lagunya. Mungkin saya contohkan terlebih dahulu. Ini ice breaking yang lagi viral saat ini di dunia pendidikan kalangan SD, mungkin di SMP kita jarang menggunakan ini. Nah, lagunya tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan dekatkan bertepuk tangan. Begitu kira-kira. Nah, kita ulangi. Berarti bersiap-siap Bapak Ibu untuk merangkul temannya. Dalam hal ini tidak apa-apa ya, kita satu jenis. Oke, kita mulai. Tangan ke atas menggapai tujuan, tangan ke samping merangkul teman. Ya, dia di samping tadi Bu. Tangan ke depan fokus tujuan, tangan dekatkan bertepuk tangan. Sekali lagi, tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan dekatkan bertepuk tangan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Iya, di samping ya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sudah bisa rileks dan lebih semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, boleh Ibu Bapak Ibu praktekkan di kelas masing-masing supaya murid-murid kita nantinya lebih bersemangat dalam belajar. Insya Allah anak kita akan lebih senang jika pembelajarannya itu melibatkan bermain. Ya, alhamdulillah ya Bu Tin ya, sudah sering dilakukan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Tin yang sudah mempraktekkan ini. Iya, itu tergantung dengan kreasinya kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk tujuan daripada kegiatan kita ini dalam penyebaran aksi nyata budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid kita yang merdeka, yang disiplin, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah dalam kurikulum Merdeka yang menjadi titik berat pelaksanaan
pelaksanaannya adalah profil pelajar Pancasila. Hal inilah yang menjadi pembeda dari kurikulum kita yang diterapkan sebelum-sebelumnya. Profil pelajar Pancasila ini ibaratkan ruhnya dari kegiatan kurikulum Merdeka. Apapun yang kita lakukan, arahnya adalah ke sana. Ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Nah, itu yang menjadi ruh dari kurikulum Merdeka. Makanya setiap kegiatan kita arahkan ke sana. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa budaya positif ini harus ada? Nah, inilah yang melatar belakanginya. Nah, mohon bantuan dari Bapak Ibu, mungkin siapa kira-kira yang bisa membaca gambar ini? Saya, ya, terima kasih Bu Irfa. Dari gambar yang ya, terima kasih atas kesempatan. Dari gambar yang ada di sebelah kiri itu simbol yang bisa kita tangkap. Mulai dari bawah saja kita tengok. Dari bawah itu ada sebuah bibit yang sudah mulai berkecambah. Itu ibaratkan sebagai peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan yang akan kita didik, yang akan kita bimbing sebagai calon generasi penerus bangsa. Kemudian yang di tengah itu petani beserta cangkulnya, ibaratkan sebagai guru atau pendidik yang akan membina, menggali, mendidik anak kita yang ada di bawah. Kemudian gambar di atas ada lahan, ada gedung sekolah, itulah sebagai wadah atau lahan. Ibaratkan kalau bibit di bawahnya itu adalah ladang, di atasnya tempat kita untuk menanam bibit tadi. Kemudian yang sekolah juga itu sejajar dengan siswa di bawah sebagai wadah untuk tempat kita menggali, tempat kita membimbing sehingga dia menjadi generasi penerus yang diharapkan. Jadi kesimpulannya sepertinya sesuai juga barangkali dengan yang pernah disosialisasikan oleh Bu Tesi, kita pendidik guru ibaratkan sebagai petani. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Irfah yang telah memaparkan. Benar sekali Bapak dan Ibu apa yang beliau sampaikan tadi. Di gambar ini bisa kita lihat bahwa murid-murid kita ini kita ibaratkan sebagai benih, sebagai bibit yang akan kita kembangkan, yang akan kita tumbuhkan. Dan kita diibaratkan adalah sebagai seorang petani. Kita guru ini bagaimana kita bisa menumbuhkan bibit ini menjadi lebih subur supaya bibit ini menghasilkan dan berguna. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang pendidik. Dan sekolah kita ini adalah lahannya. Bagaimana kita menciptakan lahan yang menyenangkan, yang membuat anak didik kita atau murid-murid kita dia merasa nyaman berada di sini, sehingga mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa dimusuhi, mereka juga tidak merasa dihina segala macamnya, mereka merasa diterima. Nah, inilah yang harus kita ciptakan, lahannya ini atau lingkungan sekolah kita ini. Nah, kemudian ada di sampingnya gambar padi dan gambar jagung. Nah, ini mengartikan bahwa murid-murid kita ini adalah unik dan mempunyai karakternya masing-masing. Dalam artian kita tidak bisa memaksakan jagung akan berbuah dengan padi dan padi akan berbuah dengan jagung. Kita tidak bisa menuntut seperti itu. Tetapi pastikanlah bahwa jagung itu akan tumbuh menjadi jagung dan padi tentunya akan tumbuh menjadi padi. Tergantung lagi bagaimana kita menyuburkan tanaman itu sendiri. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menuntun. Bagaimana menuntun muridnya sehingga menjadi berguna dan
berprestasi nantinya. Kemudian budaya positif itu adalah perawatan yang diberikan agar muridnya tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kenapa dikatakan adalah perawatan? Karena ibaratkan petani tadi, bagaimana supaya tumbuhannya bisa subur? Tentu mungkin perlu dikasih pupuk, perlu dikasih air jika dia kekeringan. Mungkin juga bisa kita, kalau dia ada hama istilahnya, dia punya hama, perlu mungkin kita semprot, kita kasih racun biar hamanya mati. Nah, itulah kita artikan bahwa murid-murid kita di sekolah berbagai macam karakteristiknya, berbagai macam permasalahan yang dia alami. Lalu bagaimana dia supaya bisa tumbuh dengan baik di sini? Tentunya kita harus menuntun mereka. Mungkinkah permasalahannya harus kita tuntaskan? Mungkinkah mereka harus kita rangkul, harus kita terima dan kita sayangi? Baik Bapak Ibu, lanjut nih. Nah, ini ada pertanyaan, 2 buah pertanyaan Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Kemudian, sudahkah sekolah kita membiasakan budaya positif? Nah, mohon Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Mohon untuk angkat tangan. Boleh Bu Irfan lagi? Oke. Ayo. Kita persilakan kepada Bu Wil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut kami itu budaya positif itu adalah pembiasaan untuk berpikiran positif terhadap situasi yang berkembang saat ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sudahkah sekolah kita membiasakan budaya positif? Barangkali mungkin karena kita baru 2 tahun ini belajar kurikulum merdeka, mungkin sudah ada sebagian dari kita ini yang melaksanakan atau yang masih dalam tahap belajar. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu tanggapannya. Benar sekali apa yang beliau sampaikan, bahwa di sekolah kita tentunya sudah melaksanakan ini sebelumnya, sudah membiasakan budaya-budaya positif ini. Misalkan saja pada kegiatan muhadaroh itu kita telah membiasakan murid-murid kita untuk disiplin dan beriman serta berakhlak mulia. Nah, kita arahkan lagi kepada profil pelajar Pancasilanya. Kemudian pagi seperti yang sering kepala sekolah kita sampaikan di dalam rapat, usahakan sebelum masuk kelas itu bersalaman dulu dengan siswa, berbaris di depan kelas, berikan senyum terbaik kita kepada murid-murid kita, kemudian mereka bersalaman sehingga nanti mereka bisa belajar dengan nyaman dan tenang di dalam kelas. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, inilah dia budaya positif itu Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, sebuah keyakinan ataupun kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah yang kita harapkan nantinya dari pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Next. Bapak dan Ibu, ada 6 konsep inti budaya positif ini. Yang mana yang pertama adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, inilah dia 6 konsep inti dari penerapan budaya positif di sekolah. Oke, mari kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Untuk disiplin positif, kalau kita sering mendengar kata disiplin, biasanya kita mengaitkan dengan apa Bapak Ibu?
Bagus Bu Tesi, dengan sanksi kata Bu Tesi. Kalau kita mendengar kata disiplin saja selalu kita kaitkan dengan sanksi. Kemudian mungkin dikaitkan lagi dengan sebuah peraturan. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada sebuah filosofi atau sebuah paradigma. Mohon Bapak Ibu dengan teman sebangkunya, kepalkan tangan Bapak Ibu dan anggaplah di dalam sebuah kepalan itu sesuatu barang yang sangat berguna bagi Bapak Ibu, yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian mintalah teman Bapak Ibu yang berada di samping untuk membuka dengan cara bagaimanapun sebuah kepalan itu. Boleh Bapak Ibu lakukan dan nanti akan kita minta reaksinya masing-masing. Kepalkan tangannya dan minta temannya untuk membuka dengan cara bagaimanapun. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara memaksa. Oke. Ya, boleh dengan cara yang curang, pokoknya lakukan bagaimana supaya teman Bapak Ibu mau membuka genggaman tangannya. Dan yang perlu Bapak Ibu ingat, di dalam genggaman tangan itu adalah sebuah barang yang sangat berharga. Oke, mungkin bisa dipraktekkan, kemudian akan kita minta nanti tanggapan dari salah satu pasangan saja. Hal apa yang dirasakan dan terjadi dalam kegiatan itu. Ya. Kepalkan tangannya, kemudian oke Bapak Ibu, mungkin Bu Windy dengan Bu Aisyah kita cobakan apa yang terjadi dengan beliau berdua nantinya. Ayo segera kepalkan dan yang satunya merayu. Merayu. Oke. Pasangan yang berhadapan. Silakan diperlihatkan, diperlihatkan bagaimana caranya Aisyah akan bisa membuka kepalan tangan Windy. Boleh, bagaimanapun caranya, lakukan segala hal. Oke, baik, cukup. Nah, sekarang kita minta, apakah Windy membuka kepalan tangannya? Tidak? Tidak. Oke, apa alasannya Windy melakukan itu? Aisyah tidak merayunya, Kak. Oke, Aisyah tidak merayunya. Berarti apakah Aisyah tidak menginginkan apa yang dipegang oleh Windy, hal yang sangat berguna bagi Windy mungkin yang dikepalkannya? Oke. Mungkin kita minta Bu Tesi lah. Bagaimana tanggapan Bu Tesi dalam kegiatan kepalan tangan ini? Ini adalah sebuah paradigma tentunya. Atau mungkin itu dari mempraktekkan juga boleh. Baik, dicoba ya Bu Indah. Ya, kalau dilihat dari apa yang mereka lakukan berdua tadi dulu, sepertinya Windy punya sesuatu yang sangat berharga, tetapi Aisyah tidak terlalu menginginkannya. Iya, tidak terlalu menginginkannya, sehingga dia tidak
mencoba dengan berbagai cara. Dia cepat menyerah. Nah, kalau kita hubungkan dengan paradigma, ya, perubahan paradigma, tentunya sesuatu yang berharga itu butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Ya, dan kita berharap untuk mendapatkannya itu juga dengan cara yang tepat. Karena kita merasa kita butuh, kemudian orang yang memberikan juga akan memberikan dengan senang hati. Ya, jadi kalau kita lihat pada perubahan hari ini dengan adanya kurikulum Merdeka, untuk perubahan paradigma itu tentu kita sama-sama orang memberi, kita juga butuh, baru dia nyambung gitu. Tapi kalau enggak, tak akan pernah terjadi. Mungkin itu tanggapannya. Luar biasa, kasih aplaus untuk mutasi Bapak dan Ibu. Tanggapan beliau betul-betul sesuai dengan yang tertera di depan. Sebenarnya Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan ini itu ada tulisan di sampingnya adalah perubahan paradigma, stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, dalam arti kata, kenapa Windy tidak mau membuka kepalan tangannya? Ini kita simulasikan saja, kita anggap saja Aisyah sudah berusaha keras. Nah, walaupun kenyataannya Aisyah tidak berusaha keras tadi, ya. Kita anggap bahwa Aisyah sudah berusaha keras. Ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Windy lah yang memegang kontrol terhadap dirinya dan terhadap apa yang dia punya. Kita ibaratkan kepada anak didik kita, kita tidak akan bisa mengontrol mereka, tetapi yang mereka hanya bisa mengontrol diri mereka sendiri. Disinilah beratnya kita sebagai pendidik. Karena mereka pasti tidak ingin disuruh, tidak ingin diperintah, tidak ingin dikontrol, tetapi yang ada dalam dirinya itu adalah dia akan bertahan dengan dirinya dan dia beranggapan bahwa hanya dia yang mampu. Nah, maka untuk itu setiap ada persoalan kepada anak didik kita selalu kita kembalikan kepada mereka. Dan juga ini bisa kita contohkan lagi dengan kasus yang beberapa hari kami selesaikan juga dengan Bapak. Ketika itu Bapak mengembalikan kepada anak kita tersebut. Nah, sekarang tergantung dengan Ananda. Bagaimana Ananda ke depannya itu tergantung dengan Ananda. Oke, Bapak dan Ibu, mohon bantuannya lagi Bu Windy. Kita lihat di sini dalam perubahan paradigma itu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Tadi sudah disampaikan bahwa yang memiliki kontrol itu adalah diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Nah, dalam stimulus respon dan merubahnya kepada teori kontrol atau yang seharusnya kita pilih, ada beberapa pandangan yang sangat berbeda. Kalau di dalam stimulus respon itu kita akan berpandangan bahwa orang lain itu berpandangan yang sama dengan kita. Sementara kita harus merubahnya bahwa orang lain berpandangan yang berbeda dengan kita. Tidak sama. Dalam memandang sebuah persoalan, itu mungkin kalau kita contohkan kepada Windy dan Aisyah tadi, itu berbeda mereka dalam memandang satu sisi. Kemudian kita dalam stimulus respon itu memandang bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering mengatakan kepada anak-anak kita, kepada murid kita, kesalahan apa yang Ananda perbuat sehingga Ananda bisa berada di kantor sekarang. Nah, seharusnya yang kita pandang itu adalah bahwa murid kita berperilaku karena ada tujuan tersendiri. Mereka melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Dan kemudian kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak kita. Kita bisa mengontrol murid kita. Pada kenyataannya hanya mereka lah yang bisa mengontrol diri mereka. Lalu kita berpikiran bahwa kita bisa mengontrol orang lain, padahal ternyata tidak. Kemudian
pada stimulus respon itu kita sering memaksa, seperti yang dilakukan oleh Aisyah, memaksa Windy untuk membuka kepalan tangannya. Ini juga sering terjadi dengan murid kita. Kita sering memaksa murid-murid kita untuk melakukan sesuatu. Padahal seharusnya yang kita lakukan itu adalah berkolaborasi dengan murid kita. Kita berkolaborasi dan kita berdiskusi dengan murid kita sehingga memunculkan pilihan-pilihan baru. Lalu di dalam stimulus respon kita berpikir adanya yang menang dan yang kalah. Kalau murid kita menurut berarti kita merasa menang, kita merasa berhasil. Kemudian kalau murid kita tidak menurut, kita merasa kita yang kalah. Padahal dalam teori kontrol seharusnya kita berpikir murid kita menang, kita pun menang. Artinya mereka tidak merasa disisihkan ataupun terjajah, dan kita pun usaha atau tujuan yang kita tuju itu tercapai. Nah, inilah yang ada pada perubahan paradigma agar disiplin positif itu bisa kita laksanakan. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, inilah dia tadi. Sebenarnya disiplin itu tidaklah hanya semata-mata berkaitan dengan peraturan ataupun hukuman seperti yang Bu Tesi katakan tadi. Tetapi disiplin positif itu kita menumbuhkan motivasi internal pada murid-murid kita agar mereka memiliki sebuah nilai dalam diri mereka yang bisa mereka lakukan. Dengan adanya motivasi intrinsik yang ada yang tumbuh pada diri murid kita, diharapkan mereka mampu mencapai idealnya sebagai seorang murid. Next, mungkin ada nanti, nah ini dia Bapak dan Ibu, dalam budaya positif tentunya yang harus kita terapkan itu adalah kita berpijak atau berpegangan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana nilai kebajikan universal itu? Bahwa kita harus menganggap setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Jangan kita beranggapan bahwa murid kita melakukan sebuah kesalahan segala macamnya, melanggar aturan, itu karena semata-mata mereka melawan, membangkang terhadap peraturan sekolah kita ataupun kepada gurunya. Dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, dengan nilai kebajikan yang mereka miliki, yang tertanam pada diri mereka, mereka bisa mengontrol diri mereka. Mereka akan kembali lagi kepada itu. Kalau mereka melawan kepada gurunya, mereka akan beranggapan bahwa mereka telah melanggar nilai kesopanan. Nah, itu seharusnya yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nah, selain daripada itu, nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai di dalam kurikulum Merdeka ini adalah kembali lagi kepada yang tadi, itu profil pelajar Pancasila. Itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak didik kita. Bagaimana mereka mampu untuk berdiri, mandiri, bagaimana mereka mampu untuk beriman, kemudian bagaimana mereka harus bernalar kritis. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik untuk menumbuhkannya kepada anak didik kita. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, budaya positif ini Bapak dan Ibu bisa kita terapkan. Kita mulai, ini hanya sebagian kecil, bisa kita mulai dengan adanya keyakinan kelas. Ini sebuah ilustrasi ada di depan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, kenapa? Supaya aman dalam perjalanan, kata Bu Tesi. Menurut yang lain, kalau bagus,
supaya tidak kena razia, kata Pak Willy. Nah, kalau Bu Irfah pakai helm pergi sekolah, Bu? Termasuk saya juga pakai helm. Kadang-kadang saya juga sering juga ditertawakan itu Pak. Yang bapaknya saja yang bawa Honda nggak pakai helm, kok malah ibu rajin pakai helm. Ini memang jadi dilema Pak, karena sudah berapa kali pula tuh udah ada itu kecelakaan karena helm itu ditaruhnya di dengkul. Tapi sampai sekarang sebenarnya juga nggak kapok Pak. Kalau bagi ibu Indah pakai helm sesuai dengan Bu Tesi. Karena apalagi kami IPA, satu sel saraf di otak saja rusak itu tidak bisa diperbaiki. Itu salah satu motivasinya Pak. Jadi walaupun baunda nodake ke rumah kok bisa yo helm di bawah. Menghargai kepala, karena kepala tetap saja lebih lunak daripada aspal. Tapi kalau di kawan mungkin maaf Pak Willy, sesuai juga pendapat Pak Willy, ndak ada razia do di Lubuk Simato kok. Itu beda. Terima kasih. Terima kasih Ibu tanggapannya kepada Bu Tesi, Bu Irfah, Pak Willy. Nah, ini benar sekali ya. Kedua-duanya tidak ada yang salah karena kita memiliki tujuan masing-masing. Nah, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Kalau Pak Willy, kita contohkan Pak Willy. Kalau Pak Willy tadi karena takut razia, itu artinya Pak Willy memakai helm karena sebuah peraturan. Nah, kemudian jawaban Bu Tesi dengan Bu Irfah karena keselamatan. Nah, keselamatan inilah yang nilai universal tadi Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita tumbuhkan kepada murid kita. Ada sebuah nilai yang mereka yakini. Jadi bukan mau razia orang, mau tidak razia orang, tetap kita memakai helm. Karena keselamatan, kesehatan kita. Nah, begitu juga yang kita harapkan kepada anak didik kita. Mereka mengerjakan tugas bukan hanya untuk semata-mata mendapatkan nilai, tetapi karena mereka merasa bahwa itu adalah tanggung jawab mereka. Tanggung jawab inilah yang nilai-nilai universal tadi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini juga dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk menjawabnya. Yang mana sebuah peraturan ini harus kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Yang tadi peraturannya memakai helm, kita ubah menjadi sebuah keyakinan menjaga keselamatan. Nah, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagus, Bu Tesi, bertanggung jawab. Nah, yang kita cari adalah nilai universalnya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai yang ada di sana kira-kira? Saling menghargai, toleransi. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai, toleransi, bergantian atau menunggu giliran, antrian, sabar, ketabahan, oke, gunakan masker, keselamatan, kesehatan, jangan berlari ke kelas atau koridor, keselamatan juga. Mari kita jawab, lihat bersama Bu Widi. Apakah benar jawaban kita tadi sesuai dengan kunci yang ada? Yang pertama benar, itu tadi kita merasa bertanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan dan menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar, kesehatan dan keselamatan di bawah sekali. Nah, berarti dari jawaban Bapak Ibu tadi, kita sudah memahami keyakinan atau keyakinan universal yang sifatnya umum. Baik, next ini Bapak dan Ibu, ini memang sangat diharapkan
untuk kita sebagai wali kelas memiliki keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Karena apa? Karena setiap perilaku anak kita, setiap perilaku murid kita bisa kita kembalikan nanti kepada itu, kepada keyakinan yang mereka yakini. Nah, mari kita mencobakan, kita lihat langkah-langkah apa saja yang ada dalam pembuatan keyakinan kelas. Sangat besar harapan kami setelah ini kita pelajari nantinya. Di semua kelas kita ada 9, diharapkan masing-masingnya memiliki keyakinan kelas. Sehingga guru-guru di saat mendapatkan perlakuan atau tindakan murid kita di dalam kelas, tinggal mengembalikan saja lagi. Kalau mereka melanggar segala sesuatunya yang tidak pas rasanya, kita tinggal kembalikan kepada mereka keyakinan yang mana yang belum mereka lakukan. Langkah pertama Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas itu, kita berdiskusi dengan murid kita di dalam kelas tentang peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Apa misalnya peraturan yang harus ditaati? Tidak boleh misalnya terlambat masuk kelas, atau mungkin tidak boleh keluar masuk, tidak boleh ribut, segala macamnya yang perlu kita terapkan di dalam kelas. Kemudian langkah keduanya, mengubah peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, ini kenapa harus dirubah menjadi kalimat positif? Karena apabila yang kita ucapkan itu adalah positif, akan mengarahkan ke perilaku yang positif nantinya. Apabila kata-kata yang keluar itu, yang kita ucapkan itu adalah hal yang negatif, tentu akan berdampak negatif juga nantinya. Kemudian langkah yang ketiga, kita temukan dari setiap kalimat positif itu apa nilai universalnya. Seperti yang kita cobakan tadi. Nah, nilai universal itulah yang akan dijadikan nantinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Lalu langkah yang keempat, kita diskusikan dengan anak didik kita gambaran perilakunya. Misalkan kita menemukan sebuah nilai universalnya adalah disiplin. Kita tanya kepada mereka, disiplin ini kira-kira Ananda apa-apa saja yang menyangkut tingkah lakunya dari disiplin ini. Nanti mereka mungkin akan menjawab, tidak boleh terlambat Bu. Atau mungkin mereka akan menjawab, tidak boleh keluar masuk dari kelas, segala macamnya. Nah, itu kita tampung semua Bapak Ibu, apa yang mereka utarakan itu. Kita tinggal hanya meluruskan sebagian-sebagian kecil yang kurang tepat nantinya. Lalu langkah berikutnya atau langkah yang kelima, kita diskusikan dengan anak didik kita mengenai peran seluruh warga kelas itu. Kita juga perlu membahas di sana nanti apa peran guru, apa peran murid. Jangan sampai nanti ada yang terbolak-balik kita laksanakan. Ya, misalkan ada barang-barang yang mereka taruh di sembarang tempat. Nah, untuk mengembalikannya ke tempat itu adalah tugas murid, bukanlah tugas guru. Kalau kita yang mengalihnya ke dalam lemari, misalnya kita yang menyimpannya, itu mereka akan terbiasa. Tetapi jika kita menuntun mereka, kita sampaikan kepada mereka, Ananda, ini seharusnya ditaruh di mana? Nah, ini nanti mereka akan berpikir, mereka yang akan mengalih sendiri. Nah, itu yang kita harapkan dari adanya keyakinan kelas ini. Kemudian yang terakhir, perlu kita tinjau kembali, kita tinjau ulang keyakinan yang telah kita sepakati bersama dengan murid-murid kita itu. Nanti kita lihat perubahan apa yang sudah terjadi dengan mereka, atau sama sekali tidak ada perubahan. Ini yang perlu kita adakan evaluasinya. Yang berperan penting dalam pembuatan keyakinan kelas ini memang wali kelas. Wali kelas yang akan mendiskusikan kepada murid-muridnya, dibuat bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Ini ada juga di beberapa kelas
ada keyakinan kelasnya. Ketika itu seluruh saja, ketika saya mencobakan mempraktekkan yang saya dapatkan ini, Bapak Ibu, saya bertanya kepada mereka ketika mereka melanggar apa yang ada di dinding itu. Saya tanyakan kepada mereka, keyakinan kelas Ananda yang mana kira-kira ini nak? Yang Ananda langgar atau yang Ananda belum sempurna melaksanakannya? Jawaban muridnya, ndak soto kami dobu. Itu keyakinan wali kelas kami. Jawab muridnya. Dalam arti kata, mungkin perlu kita adakan kesepakatan bersama dengan murid-murid kita dalam membuat keyakinan kelas ini, sehingga mereka benar-benar diharapkan meyakini itu. Mereka yakini dan mereka lakukan. Di kelas Bodesi lagi. Alhamdulillah. Sejak di Bodesi ada kelas. Di kelas 1 untuk mata pelajaran matematika. Oh, berarti khusus untuk mata pelajaran kesepakatan belajar berarti Bapak dan Ibu. Dia keyakinan ya, keyakinan belajar. Ini ada dua versinya Bapak dan Ibu. Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh wali kelas dengan siswanya. Kalau kesepakatan belajar atau keyakinan belajar itu guru mata pelajaran yang membuat dengan muridnya. Bisa saja. Kalau keyakinan sekolah itu yang membuat kepala sekolah bersama guru-gurunya dan juga dimasukkan di sana siswanya. Ya, Bu. Masalah keyakinan kelas, mungkin keyakinan kelas ya, yaitu adalah semacam kesepakatan wali kelas mungkin dengan warga kelasnya, sehingga nanti akan adalah semacam peraturan di kelas. Kalau namanya peraturan kelas, kalau ada yang melanggar tentu ada konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu pasti ada hukuman atau sanksi. Kadang sanksi itu juga ada yang perlu kita melibatkan kepada orang tua murid. Contoh misalnya, sebenarnya kita ragu itu Indah ya, tapi karena di kelas itu betul-betul mereka sepakat, bagi yang tidak mau piket itu sudah berbagai cara, ada piketnya ditambah lahan sekian meter atau piket sekian hari, seperti juga tidak mempan, sehingga semuanya itu sepakat, Bu awak dando saja Bu 10.000. Sebenarnya kan kita juga mikir kalau namanya berupa uang tuh kalau bisa kan jangan, sehingga untuk sementara memang itu disepakati. Sebelum ada undang-undang bully dulu waktu di MAE, memang ini kita terapkan, kita sampaikan kepada orang tua murid. Inilah sepakat Joanna Iko Tik gitu kan, sehingga kalau inyo ndak piket itu ditagih, sehingga dikaitkan dengan rapor juga. Itu insya Allah waktu itu karena belum ada undang-undang bully yang diviralkan, itu orang tua ACC. Tapi kalau sekarang kita juga mikir itu, walaupun memang di program guru penggerak ada keyakinan kelas, itu apakah tidak ada batasannya gitu. Kemudian bagaimana nanti kedudukan keyakinan kelas ini apabila kita hubungkan dengan keyakinan sekolah, bagaimana ini posisinya? Begitu. Jadi mohon juga pencerahannya Bu Indah. Apa ada batasan keyakinan kelas yang akan kita buat? Kemudian apa bisa diakui apabila kita kaitkan nanti dengan keyakinan sekolah? Yang jelas di situ sudah terlibat kepala sekolah juga yang akan menandatangani. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Irfah atas pertanyaannya. Menarik sekali apa yang beliau tanyakan. Karena mungkin ini kita belum menerapkan semuanya. Tentang keyakinan kelas, apakah harus ada batasannya? Nah, Bapak dan Ibu semuanya, keyakinan kelas ini bertujuan untuk menertibkan kelas. Nah, kalau seandainya yang mereka inginkan itu adanya denda segala macam, asalkan itu melalui sebuah kesepakatan, itu sah-sah saja. Cuman tentunya kita sebagai wali kelas lagi yang berpikir, apakah layak
nanti kita menggunakan, nanti ada pula kita terkena undang-undang segala macamnya lagi kan, dengan menggunakan uang itu. Tentu berperanlah di sini wali kelas mengarahkan kepada murid kita, mungkin carilah kesepakatan lain yang tidak menggunakan uang. Apalagi nanti yang namanya murid ini selalu ada saja akal mereka untuk melanggarnya, atau yang alasan lupa, tidak piket segala macamnya. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya yang melanggar itu adalah murid kita yang ekonominya lemah atau ekonominya rendah? Apakah hal itu akan berjalan nantinya? Tentu kita tidak akan tega meminta denda misalnya 10.000 seperti yang dikatakan Bu Irfah tadi. Kita minta pula denda ke murid kita 10.000. Mungkin kita tidak akan sanggup, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Maka kembali lagi bahwa keyakinan sekolah itu, keyakinan kelas itu kita buatlah yang kira-kira bisa kita laksanakan bersama. Nah, begitu kira-kira. Kemudian apa kaitannya dengan keyakinan sekolah? Nah, keyakinan sekolah yang sudah kita dibuat bersama oleh kepala sekolah bersama rekan guru dan juga melibatkan murid harus sejalan hendaknya. Tentu itu akan pijakannya satu Bapak dan Ibu, yaitu keyakinan-keyakinan universal atau nilai-nilai universal. Kita berpijaknya ke sana. Apa yang dibuat di kelas, apa yang dibuat sekolah itu sejalan. Pijakannya itu nilai-nilai universal. Apa yang perlu ditumbuhkan di sekolah? Itu kira-kira jawabannya, Bu. Atau mungkin lebih bagusnya lagi dari kesepakatan kita dengan siswa, atau bagusnya kita kepala dengan wakil begini peraturan kelas yang disepakati dengan siswa. Apakah perlu tidak kira-kira itu didiskusikan? Mungkin kalau seandainya perlu kita tindak lanjuti nanti, kita sepakati mungkin setelah ini nanti bersama wali dengan bersama kepala sekolah juga, apakah perlu mungkin keyakinan kelas yang akan kita buat ini sepengetahuan kepala sekolah juga, karena akan dikaitkan nanti dengan keyakinan kelas, dengan keyakinan sekolah kita. Baik Ibu, terima kasih. Boleh mungkin kita minta kepada Ibu wakil kita atau kepada Bapak nanti untuk menjelaskan dalam hal ini. Sepertinya kalau kita berbicara tentang disiplin atau budaya di sekolah kita, itu tidak akan habis-habisnya ya Bu Irfah, karena kita memang mengalami itu sehari-hari. Mungkin jawaban singkat saja dulu, mengingat waktu kita juga. Ya, untuk masalah keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, karena Bu Indah mungkin belum masuk ke sana, Bu Irfah belum masuk ke restitusi dan segala macamnya. Ya, nanti akan ketemu nanti di sana itu. Masalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah memang harus beriringan. Tidak boleh nanti bentrok. Dan satu hal yang harus kita ingat, sebuah keyakinan itu sebenarnya tidak sama dengan peraturan yang sudah biasa kita buat. Kalau peraturan, ini peraturannya datang harus 15 menit sebelum bel berbunyi misalnya. Kalau seandainya tidak dilaksanakan, ini sanksi atau konsekuensinya. Tetapi pada keyakinan kelas kita tidak bunyikan itu ya Bu Indah. Nah, sehingga nanti tidak akan ada yang bentrok. Selagi kita melaksanakannya atau membuatnya dalam nilai-nilai kebajikan yang universal itu, insya Allah dia akan bergandengan dengan keyakinan sekolah nanti. Kalau dibutuhkan kita coba nanti duduk bersama lagi, kita bahas untuk keyakinan sekolah nanti dan keyakinan kelas itu. Silakan next. Terima kasih kepada Ibu Tesi yang telah menjawabnya. Ya, Bu Irfah, mungkin karena keterbatasan waktu kita, ya sudah jam 12 lewat. Untuk keyakinan kelas ini nanti kita dudukkan secara bersama di luar daripada kegiatan kita ini, khusus nanti untuk keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan keyakinan belajar.
Itu ada 3 dia. Baik, next Ibu Windy. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Bahwa ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau sebuah penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk yang 2 di atas, itu tergolong dia kepada motivasi eksternal yang seharusnya tidak kita gunakan, atau mungkin boleh kita gunakan pada waktu-waktu tertentu. Yang kita harapkan itu adalah yang ketiga, bahwa murid kita hendaknya, dan juga diri kita pribadi, kita guru-guru hendaknya mempunyai motivasi perilaku kita itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Artinya kita memiliki motivasi internal dalam diri kita. Inilah tujuannya disiplin positif ini ada. Harus kita terapkan, ini tujuannya. Supaya kita dan murid-murid kita memiliki motivasi internal. Kita datang ke sekolah ini bukan untuk mengharapkan penghargaan, juga bukan untuk menakuti sebuah hukuman. Ataupun bagi murid kita juga seperti itu. Mereka hendaknya mengerjakan tugas itu, tugas yang kita berikan itu, benar-benar mereka merasa bahwa itu adalah tanggung jawab mereka yang harus mereka lakukan sebagai siswa. Jangan mereka beranggapan, deh ibu tuh sangar, dialah kamu kerajuan-juan, sampai anak tuh mungkin beranggapan begitu karena dia mengerjakan tugasnya karena motivasi eksternal. Motivasi selain daripada yang ada dalam dirinya, karena takut dengan gurunya, karena segala macamnya, atau dia mungkin mengharapkan ada guru yang memberikan penghargaan. Siapa yang tugasnya paling dulu mengumpulkan, nanti ibu kasih reward. Jadi motivasi mereka untuk mendapatkan reward tersebut. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, kita harus berpijak kepada 5 kebutuhan dasar manusia dalam menghadapi murid-murid kita. Ya, ada yang pertama itu adalah bertahan hidup, atau kebutuhan, istilahnya kebutuhan primer itu. Kita masing-masing kita punya kebutuhan primer atau kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau motivasi berperilaku itu adalah sebuah tujuan, dan 5 kebutuhan dasar ini adalah sebuah alasan. Alasan kita melakukan sesuatu. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita pribadi pasti membutuhkan rasa itu. Kita membutuhkan kasih sayang, kita membutuhkan akan rasa diterima. Kita datang ke sekolah ini, kita berharap bahwa kita diterima oleh semua rekan-rekan guru kita. Kita mengharapkan semuanya menyayangi kita. Itulah, begitu juga lah dengan anak didik kita, dengan murid-murid kita. Mereka berharap datang dari rumah itu ke sekolah, mereka mengharapkan adanya kasih sayang dari gurunya. Mereka berharap bahwa di sekolah ini mereka diterima. Terkadang kita tidak menyadari bahwa murid-murid kita datang dari rumah itu dengan berbagai kondisi. Ada yang paginya mereka menuju ke sekolah ini dengan tidak membawa uang jajan. Ada juga mereka bahkan belum makan. Mungkin karena sedikit pengalaman berbagi sebagai guru BK, Bapak dan Ibu, mereka mengeluhkan sakit perut karena belum makan dari kemarin. Mereka juga mengeluhkan tidak membawa uang jajan segala macamnya. Mereka bahkan menangis di hadapan saya karena orang tuanya terus bertengkar di hadapan mereka. Mereka mengeluhkan ketidaknyamanan mereka di rumah yang terus mendapat tangan atau perlakuan kasar dari orang tuanya. Berbagai macam kondisi dan karakteristik anak kita ada di sekolah kita ini. Karena itulah mereka butuh ini. Kebutuhan dasar mereka
untuk kita penuhi di sekolah. Jangan sampai kita menambah beban mereka. Jangan sampai kita nantinya mereka sudah dari rumah sudah broken sampai di sekolah kena marah segala macamnya, bertambah beban hidup mereka. Kemudian kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan penguasaan. Kita butuh merasa diakui, kepintaran segala macamnya, begitu juga dengan anak-anak kita. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan, kita butuh untuk bersenang-senang, begitu juga dengan murid kita. Mereka tidak mau ditekan, mereka butuh bersenang-senang di dalam kelas, sehingga terjadi juga lah ribut terkadang. Dan melalui kurikulum Merdeka, kita dituntut untuk memberikan kesenangan itu kepada murid. Bagaimana caranya? Itulah lagi seninya sebagai seorang pendidik. Mungkinkah belajarnya sambil bermain? Mungkinkah belajarnya sebagai simulasi? Atau mungkinkah bernyanyi segala macam? Itulah gunanya kita harus memahami setiap karakteristik murid kita. Yang mana setelah diharapkan Bu Tesi, diharapkan guru-guru di dalam kurikulum Merdeka itu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena setiap guru harus memahami karakteristik yang ada pada murid sehingga terpenuhilah kebutuhan belajar mereka. Next, Ibu Windy. Nah, ini dia Bapak dan Ibu yang tadi, yang berkaitan dengan keyakinan kelas tadi, bahwa kita guru, kita wali kelas memiliki ada 5 posisi kontrol. Ini mungkin bisa kita telaah lagi diri kita, di mana posisi kita berada. Posisi yang pertama itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Posisi kita yang paling rendah itu adalah posisi sebagai penghukum. Dan posisi yang diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Kira-kira kalau kita lihat dari atasnya bahwa posisi penghukum dengan membuat rasa bersalah itu hal-hal yang sebaiknya dihindari. Kemudian posisi teman dengan pemantau itu berada pada posisi normal dia. Kemudian posisi manajer adalah posisi yang diharapkan. Bisa kita lihat mungkin ke sini. Kalau dalam posisi penghukum itu guru berbuat menyakiti, menyindir. Nah, itu kata-kata mungkin yang keluar dari guru. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu adalah sebuah ancamannya. Kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, besok kamu harus lakukan 2 kali lipat dari ini. Kemudian, apa hasil dari perilaku itu? Hasilnya adalah murid akan memberontak. Murid akan menyalahkan orang lain. Dan hal yang lebih buruk, dia akan berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Kepada motivasi berperilaku tadi kaitannya. Kemudian mereka akan menganggap, mereka akan berkata menangkap itu, biarkan saja, nanti juga ibu itu akan marah lagi. Ada sebagian mereka yang beranggapan seperti itu. Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Mereka mengulangi kesalahan yang sama. Makanya pemberian hukuman ini tidak diharapkan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Terkadang kita ada azan, mungkin kita tangguhkan sebentar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada beberapa lagi yang perlu kita bahas. Mungkin akan kita percepat saja karena waktu kita terbatas.
kata kunci dari penghukum ini adalah guru bersifat menghakimi. Kemudian pembuat rasa bersalah ini prinsipnya guru mengiba atau bagaimana supaya anak ini dia merasa bersalah sehingga dia menekan dirinya melakukan sebuah kesalahan besar gitu. Kemudian untuk posisi teman ini biasanya guru dia berperilaku menjadikan muridnya itu temannya sehingga sering ada bercanda antara murid dengan guru. Ini dia posisi teman. Kemudian untuk posisi pemantau, nah ini biasanya dikaitkannya dengan peraturan. Misalnya di saat adanya siswa terlambat di pagi hari, guru akan berkata apa konsekuensinya. Nah, nanti guru memberikan hukuman atau konsekuensi yang telah disepakati atau sanksi ibaratnya. Kemudian di posisi manajer, inilah dia. Di posisi manajer tidak terjadi hal-hal yang sebelumnya, tetapi ada tanya jawab nanti yang dilakukan oleh guru dengan murid. Misalkan kita menanyakan kenapa dia bisa terlambat, kita terima alasannya. Lalu kita juga melihat apa kebutuhan yang mereka sedang penuhi dari kata-kata yang mereka keluarkan. Nah, ini ada kaitannya nanti Bapak Ibu dengan restitusi. Ada kegiatan restitusi. Dalam kegiatan restitusi ini 5 perilaku kontrol ini harus kita terapkan. Dan yang harus kita pilih perilakunya itu adalah perilaku yang kelima. Berperilaku kita sebagai manajer, jangan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, kita bisa merefleksi kepada diri kita masing-masing. Selama ini kira-kira posisi kita berada di mana? Apakah kita berposisi mungkin sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, atau sudahkah kita memposisikan diri kita kepada murid-murid kita itu sebagai manajer bagi mereka, yang mana terus diadakan kolaborasi dan terus diadakan diskusi dengan murid-murid kita untuk mendapatkan sebuah solusi atau pilihan-pilihan baru yang harus mereka lakukan. Next saja nih. Ini termasuk yang tadi. Nah, ini dia restitusi itu. Restitusi itu adalah kondisi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya tadi di saat mereka melakukan kesalahan, mereka datang terlambat, kita adakan restitusi dengan mereka, yang mana nanti mereka bisa mencarikan solusi atas itu. Kemudian lanjut nih. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi, yang mana murid kita nantinya akan belajar dari kesalahannya, bukan hanya sekedar untuk menyadari kesalahan itu, tetapi diharapkan murid dia mampu belajar dari kesalahan itu. Kemudian dari restitusi mereka dapat memperbaiki hubungan. Kemudian adanya tawaran tapi bukan paksaan. Nah, itu bedanya dari hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan, tetapi restitusi itu sifatnya adanya tawaran yang didapatkan melalui diskusi dengan murid kita. Kemudian yang keempat, kita menuntut mereka melihat ke dalam diri mereka, lalu mencari kebutuhan dasar mereka, melihat apa kebutuhan dasar apa yang saat itu mereka penuhi. Nah, restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi oleh murid-murid kita. Karena apa? Karena restitusi ini dia fokus kepada solusi, bukan fokusnya kepada masalah. Bahkan nanti ini akan kita lihat setelah ini, nanti di dalam restitusi itu
kita tidak lagi mementingkan, misalnya kita mengucapkan Ananda, ibu tidak mementingkan siapa yang salah di sini. Apakah Ananda yang salah ataukah teman Ananda yang salah? Ibu tidak mementingkan hal itu, tetapi yang lebih penting sekarang itu masalahnya sudah terjadi dan kita fokus kepada solusinya, apa yang bisa dilakukan, sehingga nanti mereka bisa mengarahkan diri mereka masing-masing harus berperilaku seperti apa. Itu kira-kira restitusi. Next. Nah, ini dia segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu yang pertama itu adanya validasi identitas. Kita harus memvalidasi identitas kita atau menstabilkan identitas anak dulu. Kemudian setelah identitas mereka stabil, kita validasi tindakan mereka yang salah itu. Sehingga mereka menyadarinya dan kembali lagi kepada keyakinan. Ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Seperti keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang kita bahas tadi, kembalikan kepada itu. Tanyakan kepada mereka, dari perbuatan yang mereka lakukan, keyakinan mana kira-kira yang mereka belum lakukan, atau keyakinan mana yang masih perlu ditingkatkan. Next. Nah, ini dia dalam menstabilkan identitas. Itu guru berkata, misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Ibu saja pernah melakukan kesalahan. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa kita katakan. Itu bisa Bapak Ibu lihat di depan. Bisa juga kita mengatakannya, kalau dirimu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu? Atau apakah kamu sudah menghargai dirimu? Mungkin hal-hal ini bisa kita ucapkan kepada murid kita dalam menstabilkan identitas mereka. Oke, next. Nah, kemudian langkah kedua dari restitusi itu adalah validasi kebutuhan. Di sini kita nanti akan menemukan tindakan mereka yang salah. Kita akan bertanya kepada mereka, apa tujuan mereka melakukan itu? Apa alasan mereka? Kemudian yang terakhir, next, nih, yang terakhir, yang terakhir dari restitusi itu kita tanyakan kepada mereka apa keyakinannya. Apa nilai-nilai yang mereka percaya, atau apa nilai-nilai yang diterapkan oleh sekolahnya. Ini dia yang ketiga. Kembali lagi kepada yang kita bahas tadi, bahwa nilai-nilai universal itu harus ada dan harus diyakini oleh murid-murid kita. Kita juga bisa menanyakan kepada mereka, apa yang Anda rasakan? Baik, Bapak Ibu, ini dia yang terakhir. Budaya positif ini berawal dari sebuah peraturan, ya. Peraturan ini kita kembangkan dia menjadi sebuah keyakinan kelas dulu terlebih dahulu. Yang mana ada 3 tadi bagiannya dari keyakinan ini. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, ada juga keyakinan belajar yang diterapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Kemudian diharapkan dengan adanya penerapan keyakinan-keyakinan universal di sekolah kita akan menimbulkan lingkungan yang positif. Setelah terbentuknya nanti lingkungan yang positif di sekolah kita, tentu murid tidak akan ada lagi dia merasa bahwa diri mereka tidak diterima. Sehingga akan terciptalah yang kita harapkan tadi, yaitu budaya positif. Adanya budaya positif di sekolah kita. Next. Nah, ini Bapak Ibu sebagai bukti nyata atau aksi nyata yang pernah saya lakukan di sekolah kita,
Itu kegiatan pembiasaan, adanya kegiatan yang kita semua sudah melakukannya. Itu adanya kegiatan literasi, membaca Al-Quran, lusi hias, gotong royong, bersalaman, segala macamnya. Next. Kemudian budaya positifnya, ini dia pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di kelas 71. Di mana langkah pertamanya tadi adalah meminta mereka menuliskan peraturan-peraturan apa yang mereka harapkan ada di kelas itu. Kemudian saya memilah-milahnya dengan sebuah keyakinan atau keyakinan universal. Kemudian perilaku yang mengarah kepada itu sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Nah, inilah keyakinan kelas yang kami terapkan di kelas 71 yang baru dicobakan. Next. Nah, kemudian penerapan budaya positif. Ini yang baru-baru kami lakukan, yaitu segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, next. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Saya mohon maaf, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jika ada kata yang salah, itu berasal dari saya dan semua kebenaran datangnya dari Allah. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Indah Gustia SPD yang telah memaparkan panjang lebar tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa-apa yang dibicarakannya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, tanggapan dapat berupa komentar terhadap pelaksanaan, hal baru yang diperoleh, ataupun hal apa yang ingin dilakukan ke depannya. Kepada Bapak atau Ibu, dipersilahkan. Baiklah, kita minta kepada Ibu Irfah untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan coba memberikan tanggapan, kemudian juga umpan balik mungkin dari materi yang sudah dipaparkan. Tanggapan dari materi yang sudah diperkenalkan oleh Bu Indah, yaitu tentang budaya positif. Memang kalau kita ingin mengharapkan sekolah kita yang berbudaya, itu memang diawali dari kita sebagai petani, sebagaimana tadi yang kita gambarkan. Dimulai dari kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai ujung tombak di dunia pendidikan atau di sekolah lebih tepatnya. Jadi memang budaya positif itu memang kita budayakan, kita kembangkan, dimulai dari diri kita sendiri dengan berbagai hal yang perlu kita perhatikan sehingga budaya positif itu bisa terpakai, bisa diterapkan dengan berbagai istilah. Tadi ada namanya kontrol, posisi kontrol tadi ada 5 ya, kemudian juga ada restitusinya. Cuma mungkin di sini juga ada yang mau ditanyakan Bu Indah. Dari posisi kontrol, dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik tadi dipaparkan Bu Indah adalah di posisi manajer. Timbul pertanyaan bagi kita, apakah dari posisi kontrol itu perlu tidak kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita? Mungkin bagi anak agak mada-mada
barangkali itu mungkin sekali-kali perlu juga kita kasih hukuman, tentu hukuman yang terukur begitu. Bagi anak kita yang dia memang sudah terbiasa dikasih pemahaman, pengertian, pendekatan bagi orang tua, mungkin kita bisa pakai posisi yang manajer, mungkin mereka juga lebih paham. Jadi kita memberikan hukuman itu apakah tidak perlu kita sesuaikan dengan kondisi anak kita. Namada tu baga sesekali awak lo hukuman tapi terukur hukuman kita. Kemudian lagi masih di posisi kontrol, pendekatan apa yang perlu kita lakukan sehingga bisa membudaya dia kontrol manajer itu. Memang itu kita harapkan, kalau bisa hendaknya jangan sampai menghukum kita, tapi anak itu dari kontrol dirinya sendiri dia betul-betul menyadari. Nah, pendekatan apa itu? Selagi Ibu Indah juga sebagai guru BK barangkali ya, apa yang perlu kita galakkan, harus kita pertajam sehingga memang muncul dia posisi kontrol di manajer itu. Kemudian lagi restitusi. Nah, ini kita mungkin garis bawahi, lebih lengkapnya mungkin bisa ditambah atau Bu Tesi nantinya. Restitusi itu mengembalikan siswa kepada posisi yang normal barangkali. Yang pernah kita coba mungkin ya Bu Indah, mungkin suatu saat ada juga kita itu agak bongi-bongi lah di dalam kelas, agak emosi gara-gara ada beberapa siswa yang melanggar. Nah, kemudian memang awalnya kita itu agak tersulut juga Bu Indah, tapi akhirnya kita tersadar jangan sampai posisi emosional kondisi yang demikian terbawa-bawa sampai kita masuk ke dalam materi, apalagi sampai terbawa ke luar kelas, sehingga masalah di dalam kelas ya kita selesaikan di dalam kelas. Jadi kita memang sangat setuju sekali yang restitusi itu, sehingga yang kita pernah coba ada anak yang suka terlambat itu juga masuk ke dalam kelas. Memang itu kita agak menggas sedikit, tapi akhirnya kita alas. Mohon maaf bagi Ananda yang merasa terganggu barangkali sehingga merasa membuat jiwa Ananda, psikologi Ananda merasa tidak enak. Jadi mohon maaf bagi yang merasa tagaduh dengan tindakan ibu yang barusan. Okelah, semuanya kita akhiri. Bu mengharapkan bagi yang suka terlambat jangan diulang lagi. Jadi dicairkan lagi suasana itu, kalau di pengalaman yang pernah kita coba, kita cairkan lagi situasi, kita cairkan lagi suasana, jangan sampai di hati anak didik kita yang lain juga mengganjal, apalagi yang bersangkutan yang agak kita marah-marahi itu menjadi dendam. Itu ya bagus sekali kita adakan restitusi, apalagi mau keluar. Bagaimana kita tadi masuknya enjoy, kalau bisa kita keluar juga enjoy sehingga masalah kita habis, tidak terbawa-bawa keluar. Jadi umpan balik, apa yang akan tunggu dulu Bu Indah sebelum umpan balik. Masih pertanyaan sebagai guru penggerak bagi Bu Indah, mungkin juga Ibu Tesi juga lah barangkali ya. Apa kira-kira budaya positif yang masih kurang ini di sekolah kita, yang masih perlu untuk kita kembangkan sehingga kita betul-betul punya sekolah yang berbudaya? Apa kira-kira program-programnya Bu Indah, Ibu Tesi, demi sekolah kita memang punya budaya positif? Dari segi apa yang perlu untuk kita tempa, untuk kita perlu gosok? Dari segi ini masih banyak kurangnya. Kemudian juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kreatif dan bernalar kritis. Untuk memacu budaya ini, kembali lagi sebagai kita adalah guru sebagai petani, kondisi-kondisi apa yang kita harus munculkan sehingga betul-betul budaya positif, kritis, berkreatif, bernalar kritis itu menjadi tertanam menjadi budaya pula bagi siswa kita. Kemudian sebagai umpan balik ya kembali lagi kepada kita sebagai petani, kita sebagai pendidik, ya kita memang ingin coba Bu Indah ya, bagaimana tadi budaya positif itu ada kontrolnya, ada pemaksaannya. Yang jelas kita garis bawahi
kita lagi belajar Bu Indah, mungkin dengan bimbingan Bu Indah dan Bu Tesi juga, bagaimana meraih posisi kontrol pada tingkat manajer. Itu mungkin Bu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Irfah atas tanggapan yang telah diberikan. Tadi pertanyaan yang pertama saya juga tidak mencatatnya Ibu, tapi setidaknya ada terlintas di dalam benak saya bagaimana caranya untuk bisa melaksanakan budaya positif ini dengan anak kita. Saya teringat kembali kata-kata Bu Tesi waktu beliau menseminarkan ini dulunya, masih ada tersimpan di dalam kepala ini bahwa kita harus membuat jembatan hati dengan murid-murid kita. Ini yang beliau tekankan ketika itu, dan sampai sekarang masih saya ingat itu. Jembatan hati antara kita dengan murid kita itu sangat penting, sehingga apa yang kita arahkan, apa yang kita katakan masuk ke hati mereka, dan mereka mau melakukannya dengan senang hati atas keinginannya sendiri. Tapi kalau jembatan hati itu tidaklah terhubung antara kita dengan murid kita, lain kasa panjang tali baru apa ibu awak peceloteh kayaknya masuk suwok kadua kita. Itulah kira-kira yang terjadi dengan murid-murid kita. Kita pun mungkin seperti itu. Bahkan banyak tujuan-tujuan kita yang positif yang pengen kita lakukan kepada murid kita, tetapi bukan menghasilkan itu. Hasilnya tidak positif, bahkan menghasilkan masalah baru. Ada sebuah hasil yang negatif dari tindakan kita. Nah, tentunya ini berawal dari beranjak lagi kepada yang Bu Irfah tanyakan tadi. Posisi-posisi kontrol itu, yang 5 itu posisi kontrolnya yang ada itu. Terkadang kita mengucapkan kepada anak itu menghakimi, atau posisi kita tidak menerima mereka. Kita tidak menerima murid kita. Yang kita tekankan di sana mereka bersalah. Mereka melakukan kesalahan. Itu yang ada. Sehingga kita terkadang tidak reflektif. Sebagai guru, reflektif inilah sangat penting Bapak dan Ibu. Jangan hanya kita menilai dari sisi muridnya saja, tetapi nilai juga dari sisi kita. Di mana letak kesalahan yang terjadi pada kita? Kesalahan yang mana mungkin yang membuat mereka bertindak seperti ini? Tindakan kita terkadang kita merasa bahwa kita ini guru, posisi kita tinggi daripada murid kita, sehingga kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan keinginan kita. Kembali lagi kepada yang tadi Bapak dan Ibu. Tadi kita telah menggarisbawahi bahwa kita kontrol diri kita itu adalah ada pada diri kita masing-masing. Sehingga ada anak yang terkadang di saat diproses dia memberontak, dia melawan, dia tidak merasa bahwa dirinya itu bersalah. Sementara kita menekankan bahwa anak ini bersalah. Karena apa? Karena tidak ada jembatan hati antara kita dengan murid kita. Tapi kalau ada jembatan hati, Bapak Ibu, akan cepat dia melunak. Dia akan mengakui sendiri kesalahannya. Nah, di saat anak kita, di saat murid kita melakukan kesalahan dan mereka menyadari, mari sama-sama kita arahkan tindakan apa seharusnya yang mereka lakukan. Bukan kita, seharusnya kamu begini, seharusnya kamu ini. Yang kamu lakukan tuh seharusnya begini. Jangan lahirnya dari kita, tetapi lahirnya dari murid kita. Seharusnya saya begini. Itu yang seharusnya mereka lakukan. Nah, itu mungkin jawabannya Bu Irfah. Kemudian mungkin ada tadi saya mengingat program guru penggerak yang beliau tanyakan ke depannya, kira-kira supaya budaya positif ini
membudaya seperti yang kita harapkan ada di sekolah kita. Kemudian program apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin saya jawab semampu saya, Bu ya. Nanti ini ada Bu Desi, ada Bapak juga yang akan menjawab. Mungkin kita karena perilaku ini berawal dari di mana anak ini ditumbuhkan, tentunya adalah keluarga. Nah, yang terpikir bagi saya, program yang harus kita adakan di sekolah adalah program parenting. Nah, program parenting ini kita pihak sekolah bisa berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana di rumah itu membudayakan budaya positif. Terkadang Bapak dan Ibu, murid kita yang suka berkata kotor di sekolah ini, itu adalah karena mereka sudah terbiasa di rumah. Karakter mereka terbentuk oleh kebiasaan mereka di rumah, sehingga begitu sulit bagi kita untuk mengarahkannya supaya tidak begitu. Sedikit saja persoalan langsung kata kotor itu keluar. Bahkan terkadang mereka tidak sadar di sana ada guru mereka, karena saking sudah terbiasanya. Nah, kemudian mungkin selain dari program parenting, juga mungkin kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana adanya Ingarso Sungtolodo, ingin madya mangun karsa, Tun Uri Handayani. Nah, kita guru tentunya menjadi tauladan bagi murid kita. Terkadang Bapak dan Ibu, kita tidak menyadari bahwa perilaku kita itu dicontoh oleh murid kita. Apa yang kita lakukan kepada mereka itu juga lah yang menjadi teladan bagi mereka. Mereka berperilaku seperti itu juga. Artinya kita tidak sopan kepada murid, mereka akan membalik tidak sopan kepada kita. Tapi jika kita menghargai mereka, itu juga yang akan mereka contoh. Mereka akan berperilaku sopan juga kepada kita. Ini ada kemarin yang ditayangkan ya Pak, dari video kemarin ketika kami masuk dengan Bapak ke dalam kelas. Di sana di video itu ada mengatakan, kalau kamu tidak mau dibully, maka jangan membuli, katanya. Itu artinya kalau kita bawakan ke dalam perilaku kita, perlakukanlah orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini kata kuncinya. Ya Bu, tunggu sebentar Bu. Ya, ini kata kuncinya. Bagaimana kita ingin diperlakukan, maka perlakukanlah orang lain seperti itu. Mungkin itu dia yang menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, kemarin juga ketika pelatihan yang diadakan di Sagobunsu 2, instrukturnya juga menyampaikan begitu. Kepala sekolah itu adalah teladan bagi guru dan muridnya. Itu yang beliau sampaikan. Dan guru itu adalah teladan bagi muridnya, sehingga dia turun-temurun. Bagaimana budaya positif itu bisa membudaya di sekolah kita? Tentu semua kita harus membudayakan itu terlebih dahulu. Barulah kita tuntut anak-anak kita nantinya untuk melaksanakan. Mungkin itu Bu Irfah tanggapannya sementara. Ada tambahan Pak, Ibu? Oke, iya Bu. Terima kasih Bu. Silakan Ibu. Kalau seandainya memangnya seorang siswa bermasalah hidupnya, Iya. guru itu minta selesaikan sama Bu Dika. Apakah penyelesaiannya di samping siswa itu setelah apa guru, setelah guru itu hilang, apakah di pojok siswa ditanyakan siswa itu penyelesaian yang baik atau bagaimana? Tapi kalau menurut saya, dan juga dulu ibu bersalah, mungkin dia emosi, tapi saya redam benar. Mungkin ibu coba kalau langsung berikutnya, saya redam. Baik Ibu, terima kasih. Saya jawab langsung Ibu ya. Dalam pelaksanaan restitusi Ibu, ya, yang kita bahas tadi ada segitiga restitusi itu. Jika permasalahannya adalah antara kedua belah pihak, ada si A dan si B, maka kedua-duanya harus distabilkan identitasnya. Kemudian kedua-duanya harus kita tuntut untuk menyadari kesalahan masing-masing. Bukan berarti
di dalam restitusi kita memojokkan, tidak ada sama sekali memojokkan si A ataupun si B. Ini yang perlu kita pahami bersama. Di dalam restitusi justru itu sangat dihindari. Memojokkan si A, memojokkan si B itu tidak boleh. Jangankan sama guru, sama murid saja, jika ada murid kita berkelahi, si A dengan si B tidak boleh kita pojokkan mereka. Tetapi kita tuntut menyadari kesalahan masing-masing supaya tidak ada yang bertahan. Nah, ini kan terkadang rumitnya menyelesaikan sebuah persoalan karena masing-masing klien kita bertahan pada posisinya masing-masing. Siswa tidak mau mengakui kesalahannya, yang lain pun juga begitu. Jadi mungkin di sini mungkin Bapak Ibu, saya mohon maaf ini Ibu ya, saya jawab karena memang saya guru BK dan saya merasa ini ditujukan kepada saya sendiri karena satu-satunya guru BK di UPTD SMP 2 ini. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali tanggapannya. Nah, ini ada tambahan dari Bapak, kita coba berikan pada Bapak. Terima kasih, saya menambahkan sedikit aja. Bisa kita mengambil contoh Bapak Ibu, contoh umpamanya apabila seorang bupati umpamanya tangkap oleh KPK, dia harus dinonaktifkan dulu baru dibawa ke pengadilan. Kalau enggak nanti tetap saja orang mengadili bupati, ini istilahnya. Jadi di sana artinya betul kata Bu Indah tadi, kita lepas dulu dari posisi kita sebagai apa, netral dulu. Artinya diperlakukan sama. Tidak subjektif tapi objektif, ya kan? Berlakukan sama. Jadi dari sana baru dicarikan titik terangnya. Artinya memang selama umpamanya sebagai contoh saya ambil tadi, apabila seorang bupati itu katakanlah tangkap tangan, dia kalau di hadapan hakim tentu tinggi posisi bupati daripada hakim. Nah, jadi makanya ketika dia diadili, diselesaikan masalahnya, dilepaskan dia dulu dinonaktifkan dia dulu. Nah, itu contohnya. Artinya ketika kita mencarikan solusi antara dua yang berbeda posisi secara baik secara pekerjaan maupun secara status, memang ketika kita untuk mencari solusi terbaik, kita netralkan dulu. Kita tidak memandang ini, kalau selama kita memandang seperti itu, akan ada pasti penekanan kepada yang lebih rendah. Tentu kita tidak melihat secara netral. Nah, itu kalau pandangan saya. Jadi artinya kita ngambil pelajaran, umpamanya contoh, jangankan itu, umpamanya menteri pun apabila dia tersandung kasus, coba Pak Ibu lihat, kan dinonaktifkan dulu kan, dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, supaya hakim bisa melihat dia sebagai seorang netral, seorang yang pada saat itu bersalah. Nah, jadi ya itulah dia barangkali gambaran dari kami. Jadi artinya suatu saat nanti kemudian ada juga saran saya nanti kalau suatu saat terjadi hal yang demikian, tidak salah kiranya untuk ikut melibatkan kami pihak sekolah, pihak pimpinan. Karena begini, mana tahu nanti kalau memang itu tidak tuntas ke akar-akarnya, suatu saat ada orang bertanya kepada kami, jawaban kami tidak tahu adalah jawaban yang tidak profesional. Nah, kita guru profesional namanya kan, jawaban tidak tahu itu adalah jawaban yang tidak profesional. Orang muda saja mengatakan, lalu ngapain saja kamu di kepala sekolah di sana? Habislah saya. Kan ya, padahal bukan salah siapa-siapa. Nah, begitu. Jadi itu sebagai gambaran saja. Terima kasih. Satu atau 2 menit saja boleh. Sedikit saja mungkin kita menambahkan. Kita paham itu maksud pertanyaan Bu Nur Haswel. Tapi Niwel bukan berarti tidak ada sedikit pun kita juga tidak ada ingat ke arah itu tadi Pak. Tapi memang kita setuju itu. Kalau kita ingin menyelesaikan, jangan mengadili. Kita ingin menyelesaikan suatu masalah, memang kita netral dulu Pak. Sehingga kita sama-sama manusia biasa, tidak memandang ini murid, ini guru. Jadi memang ini mohon maaf saja kami mungkin paham waktu kasus dengan UFA itu mungkin Pak. Makanya tidak sampai ke Bapak juga
itu memang Bu Nur Haswel merasa agak keberatan kalau sampai masalahnya ke Bapak. Sehingga kami waktu itu Jo Bu Indah, yo kalau memang nak ingin sampai ke Pak Doni, yo benar-benar awak selesai yang kini jo anak. Sehingga abanannya begonya ke sampai juga ke pimpinan. Tapi alhamdulillah waktu itu lagi selesai. Cuma agak mengganjal juga sedikit kalau Bu Nur Haswel sekarang membaca lagi, kalau merasa terpojokkan, karena kami anggap kami gitu aja waktu Bu Indah artinya Pak. Memang karena kita ingin mengoreksi masalah, wak tanyo di anak, wak tanyo di Bu Nur Haswel. Hanya mencari penyelesaian, bukan pojok memojok, karena kondisi itu satu saat bisa saja siapa juga kita bisa mengalaminya. Jadi Bu Nur Haswel. Baik, Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Baik, tapi maaf ya, boleh Bu, boleh. Atau mungkin kita sudahkan dulu lah rekamannya, baru kita lanjutkan. Nanti kita sambung setelah ini. Terlebih dahulu mungkin ini kami mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Yang pertama tentang pelaksanaan kegiatan ini, yang kedua hal yang didapatkan, dan yang ketiga apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah setelah ini langsung kita tutup. Mungkin Bapak Ibu siapa yang bisa memberikan tanggapannya, kami mohon kesediaan. Oke, ini karena Bu Tesi juga sudah angkat tangan tadinya, kita minta kepada Bu Tesi terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang pertama komentar. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Indah. Ya. Alhamdulillah dengan penampilan yang sudah disajikan tadi oleh Bu Indah tentang diseminasi diseminasi tentang budaya positif, luar biasa. Kalau kami menilai sebagai tampilan awal ini katanya sudah sangat meyakinkan. Ya, untuk berarti sudah layak untuk jadi narasumber nih kalau untuk penampilan ini. Kemudian tentang hal yang didapatkan. Kalau bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi kita semuanya, banyak hal baru yang bisa kita dapatkan di sini. Tentang budaya positif, apalagi itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas, kemudian bagaimana posisi kontrol kita terhadap murid-murid kita, dan bagaimana cara kita dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar murid-murid kita, dan akhir-akhirnya nanti bagaimana cara kita menangani setiap kasus yang ada yang terjadi pada anak-anak kita sehingga budaya positif bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya setelah mendengarkan, setelah berdiskusi tentang budaya positif ini. Yang pertama sekali, tentu kita walaupun sudah kita jalankan sebelumnya sebenarnya mungkin belum maksimal. Yang pertama sekali perubahan paradigma dalam diri kita sendiri, yang kita menyadari posisi kita adalah sebagai petani dan anak murid kita adalah sebagai benih yang akan kita semai. Baik atau buruknya benih yang akan tumbuh tergantung kepada petani dan lahan yang disediakan. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa untuk menjalankan hal tersebut sehingga terciptalah, sehingga lahirlah murid-murid kita, generasi-generasi hebat nantinya di SMP 2 Mungka. Dan untuk mencapai itu semua, dalam hal kita menjadi petani tadi, bagaimana kita merawat benih-benih tadi, maka dibutuhkanlah budaya positif di sini. Kita awalilah nanti bagi yang belum
kita laksanakan nanti pembuatan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kalau boleh nanti minta bantuan sama Bu Indah bagaimana cara menyusunnya yang lebih tepat. Jangan sampai salah pula nanti. Dan untuk yang kemudiannya puncaknya tentu keyakinan sekolah nanti. Nah, jadi bersama-sama kita tuangkan keyakinan sekolah kita dalam KOSP kita ya Pak. Nah, sehingga jadilah dia nanti sebuah regulasi yang akan kita muat dalam KOSP. Mungkin itu hal yang akan kita lakukan dalam waktu yang dekat. Nah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Tesi yang telah memberikan tanggapannya, dan saya kembalikan lagi kepada moderator untuk menutup kegiatan kita ini. Baiklah, terima kasih tanggapan dari Bu Tesi. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Banyak salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.